Ex-ajudan mengaku mulutnya pernah disumpal batu oleh Panji Gumilang. Saya langsung dilantik sebagai pengawal di sana, sebagai Tipmara. Jadi dibentuklah Tipmara, jadi pengawal Panji Gumilang. Itu ada 3 shift, jadi 36 kami beregu. Saya mengawal beliau, jadi saya belum makan pagi-pagi. Jadi jam 2 saya minta makan ke dapur, saya diberi makan oleh petugas dapur. Tapi saya dilaporkan oleh kepala dapur, dilaporkan kepada Panji Gumilang. Akhirnya saya dibawa ke mahkamah, saya dihukum di sana. Petuduhannya saya bertugas, dalam kondisi bertugas, saya tidak indisiplin. Lalu saya dibawa ke mahkamah besok paginya, dibawa ke mahkamah di sidang. Jadi waktu itu saya berdiri, saya disuruh mangap, saya disumpalin. Di situ ada batu perhiasan, itu saya disumpalin. Setelah itu saya dijatuhi hukuman, saya disuruh membersihkan teletong selama 6 bulan di sana. Di sana ada peternakan, sapi di sana itu. Aman syar'i itu menjadi penting, tetapi aman syar'i saja belum cukup. Karena itulah mesti harus mengikuti ketentuan regulasi yang dalam hal ini adalah harus mengikuti apa yang telah menjadi standar yang ditetapkan oleh Basnas. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, zakat ini jangan sampai juga difungsikan untuk mengancam keberadaan NKRI. Maksudnya adalah untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang justru tidak produktif, yang bertentangan dengan nilai syar'i tadi, yaitu untuk berhadapan sama negara. Semua semua aparatnya atau petugasnya itu adalah NII semua. Sudah, Anda bisa memastikan hal itu, Pak Malik? Bisa memastikan saya, mulai dari pekerja yang di bawah sampai administraturnya. Nah, ini kan presiden-presiden yang sangat sering terjadi di penegakan hukum di negara kita ya. Ketika ada seseorang figur dengan jumlah massa yang mengerumuninya semakin banyak, polisi kadang-kadang juga sedikit berhitung tentang implikasi-implikasi sosialnya, implikasi-implikasi horizontalnya, karena akan semakin menciptakan citizen resistance gitu ya. Sama seperti ketika penangkapan Habib Rizik misalnya, dengan berbagai kelompok-kelompok yang semakin menggulirkan pro kontra di tengah masyarakat. Nah, ketegasan polisi untuk secepatnya menuntaskan status Panji Gumilang ini memang menjadi penting. Saat ini kan Panji Gumilang merasa nyaman karena dia merasa semakin banyak orang yang berada di pihak dia, dan ini tidak bagus untuk penegakan hukum. 3 bulan lalu itu baru melakukan bunuh diri, padahal punya anak dan punya istri yang ditinggalkan. Ini juga bahkan ada kawan-kawan yang sampai rata-rata itu keluar dari jaringan itu, ada yang cerai dengan istrinya. Jadi banyak laporan-laporan yang masuk ke kita dan kita akomodir, kita silaturahmi dengan teman-teman walaupun dari latar belakang yang berbeda, kan kasusnya ternyata unik macam-macam gitu Mas. Disinilah yang saya kira Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam apa? Mengedukasi masyarakat bahwa zakat ini adalah merupakan kewajiban, dan di sana ada 8 kelompok yang mustahik yang berhak menerima. Maka jangan sampai orang melanggar ketentuan hak mereka kemudian diselewengkan. Inilah yang sebagian dalam konteks untuk memberikan himayatul ummah. Jadi fungsi Majelis Ulama sebagai khadimul ummah, himayatul ummah, itu melindungi umat ini, melindungi masyarakat jangan sampai terpapar pemahaman yang menyimpang, akidah yang menyimpang, praktek keagamaan yang menyimpang. Karena itu kemudian diluruskan, termasuk dalam hal ini adalah aspek tentang pengelolaan zakat dan pendistribusinya tadi. Mantan ajudan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, Maulana Malik Ibrahim, mengungkapkan bahwa Panji dikenal sebagai orang yang otoriter. Maulana mengatakan bahwa Panji Gumilang kejam dan sadis dalam menerapkan peraturan. Saya menilai Panji Gumilang adalah orang yang otoriter, jelas Maulana di Prime Time News Metro TV Kamis 20 Juli 2023. Maulana mengaku pernah dipaksa memakan batu perhiasan dengan cara mulutnya disumpal ketika meninggalkan tugas karena lapar. Selain itu, Maulana mendapatkan hukuman membersihkan kotoran ternak selama 6 bulan. Saya izin karena perut saya sakit, jadi saya minta makan ke dapur umum.
Lalu saya dibawa ke mahkamah sidang, saya berdiri disuruh mangap, saya disumpahin batu perhiasan. Setelah itu saya diberi hukuman membersihkan kotoran sapi selama 6 bulan. Lanjut ajudan Panji Gumilang yang sudah mengabdi selama 9 tahun. Nama Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun juga pimpinan Negara Islam Indonesia hingga kini masih kerap disebut-sebut oleh publik. Satu persatu mantan orang dalam Ponpes Al Zaitun, juga mantan anggota NII, membeberkan fakta-fakta mengenai dugaan ajaran sesat yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Dalam perbincangan melalui program acara Catatan Demokrasi TV One, sejumlah orang yang merupakan mantan anggota NII membongkar semua kelakuannya dulu selama menjadi anggota NII hingga apa yang didoktrin oleh Panji Gumilang. Para mantan anggota NII tersebut bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya sebagai anggota. Bahkan seluruh keluarganya dianggap sebagai kafir karena tak ingin menjadi anggota NII. Mantan ajudan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, Maulana Malik Ibrahim, mengungkapkan bahwa Panji dikenal sebagai orang yang otoriter. Maulana mengatakan bahwa Panji Gumilang kejam dan sadis dalam menerapkan peraturan. Saya menilai Panji Gumilang adalah orang yang otoriter, jelas Maulana di Prime Time News Metro TV Kamis 20 Juli 2023. Maulana mengaku pernah dipaksa memakan batu perhiasan dengan cara mulutnya disumpal ketika meninggalkan tugas karena lapar. Selain itu Maulana mendapatkan hukuman membersihkan kotoran ternak selama 6 bulan. Saya izin karena perut saya sakit, jadi saya minta makan ke dapur umum. Lalu saya dibawa ke mahkamah sidang, saya berdiri disuruh mangap, saya disumpahin batu perhiasan. Setelah itu saya diberi hukuman membersihkan kotoran sapi selama 6 bulan. Lanjut ajudan Panji Gumilang yang sudah mengabdi selama 9 tahun. Nama Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, juga pimpinan Negara Islam Indonesia hingga kini masih kerap disebut-sebut oleh publik. Satu persatu mantan orang dalam Ponpes Al Zaitun, juga mantan anggota NII, membeberkan fakta-fakta mengenai dugaan ajaran sesat yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Dalam perbincangan melalui program acara Catatan Demokrasi TV One, sejumlah orang yang merupakan mantan anggota NII membongkar semua kelakuannya dulu selama menjadi anggota NII hingga apa yang didoktrin oleh Panji Gumilang. Para mantan anggota NII tersebut bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya sebagai anggota. Bahkan seluruh keluarganya dianggap sebagai kafir karena tak ingin menjadi anggota NII.